Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Alfian. Pada video kali ini saya mau membahas emiten-emiten pilihan member grup Telegram. Yang pertama-tama saya ingin bahas dulu IHSG-nya ya, yang hari ini terdepresi 0,68%, yang mungkin besok juga perlu diantisipasi untuk penurunan level harga dari IHSG yang menjadi targetnya itu di level 6.652 sampai dengan 6.621. Ini yang kita harapkan ada rebound di sini ya, di area-area ini, area-area support ini kita berharap ada rebound di 6.651 sampai dengan 6.621, yang kita harapkan ini ada rebound dan mampu melanjutkan pergerakan naiknya lagi. Satu harapan yang sama, composite bisa bergerak tetap bullish ya. Saya coba buat ini apa namanya, patternnya. Di sini perlu diantisipasi ada rising wedge ya, perlu diantisipasi ada rising wedge, tapi saya berharap semoga ini tidak jadi rising wedge dan rising wedge-nya gagal yang bisa membuat harga kembali terus naik. Ini perlu diantisipasi juga. So kalau misalkan ada rising wedge bisa balik lagi kan 6.500-an kalau memang benar rising wedge-nya valid ya. Ya kita berdoa berharap tidak benar-benar jadi rising wedge-nya. Kita lihat aja nanti pergerakannya ke depan bagaimana. Dan untuk saham yang pertama saya mau bahas ADI. ADI perlu diperhatikan Pak, di sini ada pembentukan mirip seperti head and shoulder ya. Ini ada kepalanya, ini ada bahu kiri, bahu kanan. Maka ini bisa jadi resisten yang cukup krusial di 1160. Berarti kalau saya buat roadmap, ini kalau misalkan dia berhasil breakout dari 1160, maka ADI berpotensi menguji resistennya. Resisten kepalanya ini ya. Selanjutnya, apabila ADI tak mampu bertahan di atas 1160, maka peluangnya yang pertama dia akan koreksi dulu menguji support di 1080, dan apabila terus turun dia akan menguji support terjauhnya yang ada di low 1000, dan ini perlu kita antisipasi. Kalau dia sampai ada di 1000, bisa jadi ini ada indikasi nanti dia akan sideways di sini. Dia akan sideways, dia akan bergerak di area-area ini aja, 1000 sampai dengan 1100. Oke, kalau untuk Anda yang punya barang di bawah, sebaiknya Anda boleh TP dulu lah Pak. Amankan profit Anda ya. Walaupun kita melihat tren besarnya sekarang sudah mulai uptrend, memang sudah mulai uptrend, candle sudah bergerak di atas moving average, tapi harus tetap kita antisipasi. Anda bisa taking profit sebagian atau taking profit penuh untuk sementara ini. Nanti ketika dia breakout dari 1160, Anda boleh buyback lagi dan buyback full ketika dia breakout di 1220. Semoga ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda di emiten ADI. Good luck untuk market ADI-nya. Kita lanjut ke emiten BRIS. BRIS ini masih terpantau sideways ya. Terpantau sideways, dia membuat base zone yang kita harus menunggu dia sampai exit dari base-nya. Nah ini kita tunggu aja base-nya kemana, breaknya. Kalau dia breakdown ke bawah, maka area 1700-an akan diuji. Tapi kalau saya boleh saran, sebaiknya tetap diakumulasi aja base-nya. Walaupun kita ngelihat ada tendensinya kecenderungan dia turun. Tapi selama dia masih sideways di dalam zona base, saya sih arahkan untuk terus diakumulasi. Sampai dia breakout dari area base, dia akan menguji resisten-resisten terjauhnya. Ada di 2760 dan 2880.
Nah, ini menjadi target apabila BRIS mampu naik. Ini ada target-target juga di sini yang bisa kita jadikan level uptrendnya BRIS ya. Saya rasa ini masih jadi area akumulasi yang bisa Anda jadikan momen untuk buy perlahan-lahan ya, beli perlahan-lahan sesuaikan dengan money management Anda dan siapkan budget yang lebih besar, katakanlah dari 100% budget Anda, 50% Anda gunakan untuk akumulasi bertahap di sini di dalam zona ini. Apabila dia terus turun ke bawah, 50%-nya Anda gunakan untuk buyback di sini. Ya, tendensinya sebetulnya menarik tuh. Tren besarnya untuk jangka waktu yang akan datang ke depannya dia akan naik ke atas. Ya, trennya sudah menarik. Tinggal kita tunggu waktunya aja, tinggal momennya apa, isunya apa, isu positifnya apa, dan kita lihat pergerakan beris ke depan, ditambah ada window dressing, apakah mampu diangkat dari momentum-momentum itu. Ya, kita tunggu nanti ke depannya. Untuk saat ini saya bilang wait and see atau entry secara bertahap, beli secara bertahap, akumulasi aja selama masih berada di dalam zona base. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten BRIS. Selanjutnya kita beralih ke emiten main. Setelah dia breakdown dari ini seperti pricing wedge ya, pricing wedge. Main ini indikasinya terus akan turun nih Pak kalau kita lihat. Tapi kalau ada reversal di sini berarti kalau kita buat roadmap mungkin juga dia akan naik menguji 740. Nah, di 740 ini menjadi krusial. Menjadi resisten dynamic dari moving average ya. Apabila 740 mampu di breakout maka dia akan lanjut naik ke atas. Tapi kalau dia nggak mampu bertahan di atas 740 maka dia akan kembali turun menguji support terjauhnya. Ada di 660. So, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda punya barang di atas? Sebetulnya harusnya Anda sudah cut loss di atas ya. Harusnya Anda udah cut loss di atas, tapi kalau misalkan belum cut loss bagaimana? Anda lihat portofolio Anda. Kalau masih di bawah 10% atau 15%, saya arahkan untuk cut loss dulu. Nanti di bawah ada reversal, Anda mau entry lagi silakan. Atau sisanya Anda gunakan untuk mencari emiten-emiten yang besok bisa berpotensi naik daripada Anda hold ya. Anda hold lalu rugi waktu, rugi pikiran, rugi uang. Sebaiknya kita wait and see dulu untuk main karena trennya pun juga belum terlihat menarik ya. Saat ini Anda sangat berspekulasi untuk masuk di emiten main. Sebetulnya Anda harus tahu ada beberapa poin di mana trader itu suka mengalami kegagalan. Yang pertama salah satu diantaranya adalah nggak mau cut loss. Ya, ini salah satu penyakit trader gagal itu pasti nggak mau cut loss. Kedua, terlalu banyak spekulasi. IHSG kita trennya bullish kok. Trennya bullish IHSG kita. Pasti ada pendukung atau pendorong atau emiten yang membuat IHSG kita naik. Artinya ada emiten-emiten yang trennya naik kuat dibandingkan main ini. Ya, ini belum terlalu kuat. Masih banyak sideways-nya, masih banyak konsolidasinya di sini. Ada beberapa emiten yang menunjang IHSG untuk terus naik. Carilah emiten-emiten itu. Jangan berspekulasi. Itu yang kadang membuat kita berantakan tradingnya. Ya, untuk saat ini main wait and see dan kita tunggu sampai dia menguji 740. Kalau 740-nya berhasil di breakout maka dia ada potensi menguji 800 sampai dengan 880. Namun jika tak mampu bertahan di atas 740, 660 menjadi target penurunannya. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten main.
Selanjutnya kita analisa crush. Crush juga masih sideways ya, belum menjadi emiten yang layak untuk entry. Kalau Anda entry di sini ya, Anda dibanting atas bawah, baiknya wait and see dulu sampai dia breakout dari trendline-nya atau high-high-nya ya. Belum menarik, sangat belum menarik nih keras. Kita tunggu sampai dia benar-benar breakout dari resisten. Ya, resistennya ada di mana? Saya coba buatkan resistennya tertinggi terdekat ada di 595. Dia breakout dan bertahan di atas 595 baru boleh kita lirik lagi. Untuk saat ini tinggalkan. Jangan dipantau dulu. Cari aman dulu ya. Jangan mau dibanting-banting. Market lagi konsolidasi, wait and see, dan kita tunggu sampai dia benar-benar menemukan tren terbaiknya. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten crush. Selanjutnya kita punya Arto. Arto ini sebetulnya ada suggest saya nih di Arto nih. Ini suggestnya gagal ya, trennya gagal ya. Anda harus cut loss nih. Supportnya ini ada di 15.050. Anda bisa tempatkan stop loss di 15.000. Kalau Anda nggak cut loss, Anda hati-hati. Targetnya Arto berarti turun ke support ini, Pak. Sebelumnya saya udah sampaikan. Alasan kenapa banyak trader gagal itu yang pertama salah satunya dia nggak mau cut loss. Dia keseret-seret. Nanti kalau minusnya udah 50% baru cut loss. Ngapain terlalu banyak minus? Sebelum minusnya besar, kita sudah cut loss. Ya. Tapi untuk jangka panjang sebetulnya Arto ini masih memiliki tren yang sangat positif. Kalau kita lihat weekly-nya, monthly-nya, ini trennya masih bullish kuat. Ya, kita lihat di weekly-nya pun juga masih sama. Masih bertahan di atas moving average. Maka ini masih bisa dipertahankan untuk Anda yang mungkin nggak mau cut loss. Udah keburu minus terlalu besar, nggak mau cut loss, ini masih bisa untuk dipertahankan dan kita berharap ke depan Arto kembali menemukan tren positifnya. Kalau saya buat root map di weekly, ini ada kenaikan, lalu dia ada potensi dia menguji moving average. Nah, kalau kita lihat moving average-nya ada di 13.300, potensinya dia akan menuju ke sana ke 13.300 untuk selanjutnya melanjutkan tren positifnya. Ya, di sini ada, kalau benar memang seperti ini jadi inverted head and shoulder dan ini tinggi nih nanti naiknya. Ya, setidaknya kita berharap dia akan kembali menguji all time high-nya lagi di 19.050 ya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan menjadi peluang terbaik untuk Anda mencari level-level support di 13.300 untuk entry, buyback ataupun average down. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten Arto. Kita beralih ke saham selanjutnya, ada ANTM. ANTM terlihat di major time frame-nya. Saya pakai major time frame di weekly. Ini masih sideways. Ya, kalau kita lihat trennya, ini sudah bullish sebetulnya. Dan dia masih harga masih bertahan di atas moving average. Suatu yang positif ya sebetulnya. So, kalau ANTM ini saya mengarahkan untuk terus diakumulasi. Terus diakumulasi ya. Kita mengingat ada prospek jangka panjang yang menarik di Antam. Yang pertama dari industri mobil listrik, di mana perlu ada yang namanya nikel. Ya, Antam adalah pertambangan nikel juga yang membuat emiten ANTM ini ikut terdongkrak juga nantinya ketika nanti mobil listrik ini mulai terus berkembang. Dan kemudian juga pemerintah juga dengan kebijakan-kebijakannya juga membantu atau mendukung infrastruktur dari baterainya ya. Jadi pemerintah ini akan membuat
shelter untuk pengisian mobil listrik ataupun refill mobil listrik baterainya ya. Dan ini pasti akan menunjang juga untuk kinerja ANTM ke depan. So kalau kita lihat saat ini ANTM masih dalam zona simetrikalnya, yang kita masih harus menunggu ANTM breakout ke atas. Kalau ANTM mampu bertahan di atas level 2500, ini adalah sinyal yang positif untuk kita entry di ANTM. Ya. So kalau misalkan Anda yang sudah masuk bagaimana di ANTM ataupun Anda keseret di ANTM, Anda sudah punya barang di atas dan belum di close atau belum dijual sampai saat ini, apa yang harus Anda lakukan? Hold, Pak. Hold terus sampai nanti dia breakout ke atas. Kita optimis ANTM ini mampu menjadi perusahaan pertambangan bagus ya. Saat ini juga sebetulnya sudah bagus. Tinggal kita lihat direksinya ya. Petinggi-petinggi perusahaannya bagaimana mengelola bisnisnya dengan baik. Karena juga ANTM juga punya pertambangan emas di Papua. Kalau Anda tahu Blok Nobu itu dulunya dikuasai Freeport dan saat ini sudah dikuasai Indonesia sepenuhnya, dan Menteri BUMN Erick Thohir ini menunjuk Aneka Tambang Tbk ini sebagai perusahaan untuk mengelola lahan tambang tersebut yang kurang lebih masih ada 4.000 triliun nilai aset di pertambangan itu. So dengan adanya isu ini juga membuat sentimen ANTM ke depan ini juga punya prospek yang sangat bagus. Jadi ANTM ini boleh Anda jadikan emiten investasi pertambangan. So good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten Antam. Saya berharap dan kita sama-sama berharap satu harapan yang sama, ANTM mampu melesat ke 10.000. Amin ya, semoga. Kita beralih ke emiten selanjutnya, kita punya Weton. Weton ini tendensinya trennya bearish ya. Tendensinya bearish dan sering saya sampaikan jangan pernah melawan tren. Ya, kalau kita melawan tren, kita buy di tren yang turun, itu sama aja kita misi bunuh diri, Pak Bu. Kecuali Anda seorang scalper. Ya. Kalau Anda seorang scalper, Anda nggak perlu ngelihat trennya seperti apa, yang penting hari itu lagi naik, volumenya besar, Anda bisa entry. Tapi kalau Anda swing trade atau bahkan berinvestasi, carilah trennya yang dari moving average pun juga terlihat. Ini moving average line warna kuning. Tendensinya dia terus turun ke bawah, 45 derajat. Kita harusnya mencari trennya yang 45 derajat naik ke atas, bukan 45 derajat turun ke bawah. Ini berlawanan nih. Ya. So, apa yang harus Anda lakukan di Weton? Hindari, tinggalkan. Bagaimana kalau Anda punya barang di bawah, sudah punya di bawah di sini, Anda taking profit. Ya, karena tendensinya dia akan terus turun ke bawah. Butuh isu-isu yang sangat positif untuk Weton ini kembali uptrend. Dan kita kalau misalkan kita follower ya, kita follower artinya Anda bukan market maker. Anda sebaiknya carilah tren yang positif. Carilah yang trennya 45 derajat naik ke atas. Jangan seperti market maker. Kalau Anda market maker, boleh Anda terus akumulasi di area harga saat ini sampai dengan nanti retail-retail yang lain ikut-ikutan beli sampai akhirnya harga terkerek naik, Anda boleh lakukan itu. Tapi kalau dana Anda terbatas, Anda menjadi follower, sebaiknya Anda lakukan trading atau transaksi yang memiliki tren positif setidaknya 45 derajat naik ke atas. Oke, saat ini Weton wait and see dan sebisa mungkin hindari. Oke, kita tunggu momen-momen terbaik Weton di momen-momen yang akan datang. Selanjutnya kita punya Kebak, KBAG. Kebak ini arah ya, 22,0%.
Lalu kemana selanjutnya kebak untuk melanjutkan kenaikan? Kita coba buatkan garis resisten terdekat. Di sini ada resisten terdekat di 127. Di bawahnya sebetulnya ada lagi nih. Ya, ada di 115. Ada di 108. So, area-area ini menjadi area target Anda untuk besok. Nah, ini kalau kita lihat setelah dia keluar dari zona tidurnya ya, 50 dia mulai naik, bangkit ke atas. Resisten 127 ini menjadi resisten yang sangat realistis untuk diuji oleh saham kebak ini. Kalau kita buat root mapnya ini belum ada indikasi trennya ini turun. Nah ini kalau kita lihat tren kecil, ya tren kecilnya, ini 45 derajat naik ke atas. Ini yang saya maksud. Bukan berarti Anda bisa entry di kebak untuk swing ya. Tapi ini saya bilang carilah emiten yang trennya 45 derajat naik ke atas. So kalau Anda swing trader ya, Anda nggak boleh masuk kebak karena apa? Sudah terlalu tinggi. Anda harus mencari reversal di bawah untuk entry, beli di bawah, jual di atas. Nah saat ini orang-orang udah punya di bawah, Anda baru masuk. Yang ada nanti Anda cuci piring. Anda masuk, yang lain taking profit. Itu yang harus diantisipasi. So kalau Anda swing trade, sebaiknya wait and see dan hindari mungkin. Tapi kalau Anda seorang scalper, kebak besok tanggal 24 hari Rabu, Anda bisa pantau-pantau aktivitasnya untuk bisa cari harga terbaik untuk entry. Saya juga belum punya list di kebak, saya akan tambahkan di kebak untuk pantauan saya. Karena besok mungkin menarik ya untuk kita pantau untuk trading scalpingnya. Oke, mungkin ini cukup bermanfaat untuk Anda. Semoga kita beralih ke saham Kija. Saham Kija memang secara tren besar ini masih sideways. Secara tren besar ini masih sideways. Namun secara tren kecil, ini ada tendensi dia ada pergerakan naik ke atas. Saya sudah buatkan root mapnya. Ini ada pergerakan turun yang adalah korektif. Ini sebetulnya masih sideways. Apabila dia mampu, Kija mampu bertahan di atas 173 ya besok, maka tendensinya Kija akan melanjutkan trennya. Saya buatkan trading planning untuk emiten Kija. Nah, ini kita buatkan target-target profit menggunakan Fibonacci. Oke. So, kalau Anda yang mau entry Kija untuk spekulasi silakan, karena ini juga sudah mulai rebound dari moving average-nya, sudah mulai bertahan di atas moving average, suatu momen yang bagus, ditambah dari momentum stokastiknya yang sudah ada golden cross menuju ke atas, artinya akan ada fase bullish untuk jangka pendek ya. Kita coba buatkan trading planning ya. Ya di sini ada 172, artinya Kija 24 November 2021 ada Kija, ini reversal ya. Ya reversal hammer ya di sini. Hammernya kecil. Anda boleh entry di harga high reversalnya di 172, buy di 172, atau saya ambil di 173. Targetnya ada di 181, 184 sampai dengan 188. Stop lossnya 169, kita turunkan 2 tick, 167 kita jadikan stop loss. Oke, kita sudah dapat suggest untuk Kija yang mungkin Anda ingin berspekulasi. Ini memang belum valid banget ya sebetulnya.
belum mendukung banget sebetulnya dari trennya, tapi setidaknya ini sudah ada pala cangkul yang kita bisa asumsikan menjadi konsolidasi dari hija dan sudah mulai rebound dan didukung oleh stokastiknya yang sudah ada golden cross menuju naik ke atas. Ini menjadi momentum untuk kita entry spekulasi di saham hija dengan buy di 173, targetnya ada di 181, 184 sampai dengan 188 yang kita bisa jadikan area target. Stop lossnya di 167 dengan asumsi kalau dia turun terus menuju 167 dan dia terus turun, dia akan terus turun menguji support terdekatnya. Maka kita harus cut loss di 167. Semoga suggest dan analisa ini bermanfaat untuk Anda, untuk emiten hija. Kita beralih ke emiten terakhir. Kita punya emiten Bali. Saham Bali ini setelah naik ya dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 16 Oktober mulai koreksi. Bali ini memiliki reversal hammer di sini. Hammer ini menjadi salah satu candlestick pattern reversal bullish ya. Apabila membentuk di bawah di ujung dari pala cangkulnya N of J ya. Ini kita katakanlah ini zona A, ini zona B, lalu ini zona C. Kita entry N of J untuk mencari target di D. Selanjutnya akan ada pergerakan naik ke atas. So, di sini saya udah buatkan suggest-nya. Suggest-nya ada buy on breakout ya. Buy on breakout di 975, satu tick di atas dari high reversalnya. High candle reversalnya ada di 965. Saya naikkan 2 tick dari 965 yaitu di 975. Artinya kita tunggu sampai benar-benar saham ini melanjutkan kenaikannya. Ketika naik ke harga 975, walaupun dia belum closing, masih running di 975, Anda udah boleh entry dengan stop lossnya di 890. Target-target yang rasional yang bisa Anda jadikan target ya, saya carikan internal retracement-nya ada di 1035 sampai dengan 1065. 1035 sampai dengan 1065 ini bisa Anda jadikan target terdekat ya. Sekalipun target yang saya catat di sini atau yang saya buat di sini ada di 1065, 1160, 1320. Ini bisa menjadi target-target terjauh untuk emiten Bali. Saham Bali ini sangat menarik ya karena ini industrinya tower ya, tower telekomunikasi di mana Indonesia ini sudah mengembangkan 5G-nya dan kebetulan Bali Tower Indocentra ini adalah perusahaan penyedia tower yang ada di Bali yang kita tahu Bali ini adalah pusat turis ya, pusat wisata internasional untuk Indonesia salah satunya ada di Bali dan kita percaya dan mungkin kita yakini Bali akan menyiapkan infrastruktur 5G-nya yang akan mengangkat juga kinerja ataupun pendapatan dari perusahaan ketika ketika 5G memang benar-benar sudah diterapkan di lingkungan area Bali dan sekitarnya. Bali ini sangat menunjang dan sangat prospek untuk kedepannya. Kita lihat juga sudah ada momentum dari indikator stokastiknya sudah mulai bersentuhan ya. Ada indikasi dia golden crossing ketika dia mampu menjadi valid menjadi reversal hammer dan candlenya bergerak naik ke atas. Kita berharap dan satu harapan yang sama suggest ini sesuai dengan harapan kita naik sampai dengan target terjauhnya di 1315. Semoga ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda. Semoga ini menjadi inspirasi Anda
dan kita bisa sama-sama meraup keuntungan pada saham Bali ini, dan kita bisa menikmati hasil keuntungan dari penjualan di 1315. Sampai jumpa di video-video analisa saham selanjutnya. Saya Alfian, mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.